Ya, jadi intinya begini ya, Ki Ageng Selo itu mengajak dengan ajaran-ajaran Rasul, Nabi, Wali, para leluhur yang sudah berjalan, yang sudah nyata dilihat untuk kebudayaan sedulur-sedulur maupun rakyat-rakyat waktu itu. Dan Ki Ageng Selo juga mengambil hikmah-hikmah itu. Makanya yang sangat-sangat mendalam itu kan zaman eranya Ageng Selo kan pitutur itu kan dengan lagu ya. Nah, lagu kalau sekarang nada dasar lah, domen kan model tembang ya. Megatro, Mas Kumambang, Kinanti, Dandang Guro lah. Kesanipun gampang dipahami dan enak didengar. Nah, ini kok. Terus ajaran-ajaran itulah yang beliau aturkan kepada generasi. Terus ajaran-ajaran Ageng Selo itu namun pun pepali Ageng Selo. Pepali itu kan ajaran-ajaran atau perilaku orang-orang dahulu yang pernah terjadi. Ya, Ageng Selo itu mengambil hikmah tadi, terus dibikin berupa tendang-tendang, syair-syair. Makanya kan dulu kan diikuti gamelan katakan itu kan nada dasarnya kan dari situ, Mas Kumambang, Kinanti, Megatro, Dandang Guro dan lainnya kan gitu. Ya, dengan itulah generasi ternyata itu merasakan juga Yunus Sewu. Terus yang terakhir katakan pecahnya Mataram muncul Jogja Solo. Ya, waktu sini pecah Giyanti. Dengan perjanjian Giyanti terus diobong zamannya Mangkurat. Makam sini dibakar Belanda. Dihabis. Jadi Mangkurat ke sini melihat itu sudah rata tanah. Nah, terus dengan ada perjanjian itulah sini mengikut kantong Kasunanan Surakarta. Dengan adanya itu terus terutama PB10 ya. Itu sangat-sangat elegan banget Jadi eranya PB10 kebetulan ya dia tuh langsung ulama, manage agama dan manage rakyat. Ya, di situ merasa ada berita yang sangat-sangat melekat itu ketemu yang makanya terus beliau cepat-cepat terus membangun sini, bangun makam, masjid dan lain-lain. Ya, itulah apa yang kita renungkan, yaitu tadi sah-sah saja, merasa yakin kan, padahal udah generasi berapa? Jauh. Masih sangat erat ya, kita kadang hablum minallah, hablum minar rasul ya. Itu ya begitu-gitu. Apalagi sudah tahu eyangnya sendiri kan. Purwasesa iku mbok agama apa nang wis jelas Ki Ageng Selo udah ulama Islam. Ya saya ikuti lah kok PB10. Terus saya suruh bikin makam masjid. Kalau nggak ada biasa hubungannya batin, nggak bakalan dibikin ngapain, mending untuk makan-makan enak di keraton sono ya. Makanya yang bisa kita tarik kadang Allah SWT ya, menyisihkan kepada generasinya pas dia tuh kaya raya, terus dimanfaatkan kepada beliau yang sudah meninggal, katakan biarpun nggak ketemu secara lahir, nggak masalah, tapi batin kan internal kan, internal. Tapi kan demi Allah saya memuliakan itu nanti ya keluarga-keluarga yang melihat itu tadi kados kita sekarang jenengan sowan saged lenggah. Lah ini kan warisan yang ada manfaat kan. Makanya kan ya nyuwun sewu. Kalau pemimpin yang orang-orang hanif ya katakan tahu yang sedetail-detail ya itu tadi harta itu ada barokahnya kan.
Ya, terus kesimpulannya itu salah satu contoh karena udah ada banyak juga lah ya seperti di Ponorogo juga begitu kan. Terus modelnya ya itu tadi nyambung dengan Tuhan, nyambung dengan para leluhur karena saya jadi orang tuh yang mendoakan ya orang-orang leluhur saya kan gitu. Seperti PP10 juga gitu. Saya jadi orang itu ya salah satunya beliau ya. Jelas kan. Ya memang di atasnya ada lagi tapi yang itu tadi hubungan batin iya, hubungan batin itu. Ya. Jadi kados nyuwun sewu ya tamu-tamu atau saudara-saudara. Ya itulah kadang-kadang Tuhan mau menggiring ya. Mau ngaturaken sinten to kok nggih lewat itu. Enten malih nggih kados nyuwun sewu orang Sulawesi asli tapi udah di Jakarta itu jadi usahawan besar katanya ya terus masa COVID itu kan jatuh terus sampai ada apa keluarganya bilang tuh hampir nggak kuat stres gitu. Nah itu dia tuh ini Pak apa mimpi katanya. Itu kan didampingi kiai itu. Lelah niku nggih mimpi ketemu orang disuruh ya memang Kiai Selo. Siapa Bapak? Saya Kang Selo dari orang timur sama dari Jakarta kan timur bilang. Minta tolong beduk saya itu rusak. Loh kok ada beduk nggak apa-apa saya senangnya beduk. Nah, dikira tuh beduk di rumah. Ya sudah, nah dia tuh 2 kali Pak Mega. Akhirnya dia tuh lihat bilang ke Pak Yainya, ya di Tanjung Priok lah. Nah terus buka Google ternyata ada juga kok disampaikan ke sini. Nah, loh, nyampe di sini kaget loh, kok makam, kok masjid hubungannya apa tadi kan dengan rumah. Kang Selo punya rumah ada beduknya mau diganti karena rusak, diganti. Nah, terus sampai dia pun nangis tuh Pak. Sasul nginep sini berdua. Ya akhirnya melihat keadaan ngeten-ngeten nggak bisa ngomong terus ini baru sadar seandainya Pak Nyuwun Sewu ya sebetulnya saya tuh nggak enak saya omongkan. Dulu memang sebetulnya saya punya harta banyak. Seandainya saya tahu di sini Kang Selo, ya buat apa tuh harta saya untuk renovasi dan lain-lain. Nah, sekarang saya udah katakan udah drop habis ya. Terus tapi Pak ya saya tuh hanya titip itu apa nitip 20 juta untuk ganti beduk ya. Tapi terus saya kasih tahu ini bukannya terus ganti cuman bahasa filosofi simbol ya karena memang beduknya sudah lubang ya sudah bedah dan kebetulan di sini waktu kurban motong kerbau ya nanti kulitnya nanti ditempelkan tenaga dari katakan harta dari bapak tadi terus saya juga rencana untuk talang kan itu tadi Pak. Jadi ya bahasanya kadang-kadang ya namanya orang kan ngamal dulu belum sempat ngamal terus drop kok baru kepikiran ya malah keyakinannya diajak kesini Kang Selo. Ya saya juga ya sedikit banyak tetap masih ada sisa mudah-mudahan jadi berkah Pak sakit haji kan gitu. Jadi wadah itu ada orang yang nggak ada tahu hubungannya atau dikirim diajak main ini dalam mimpi kadang juga ketemu jasad apa kelihatan wah ini karena dijak ngomong tapi kok lewat sono tadi lupa menemukan apa alamatnya ini nggak cuma namanya kan gitu kan penasaran kan. Dilupakan katakan kan banyak lah gitu. Jadi mudah-mudahan beliau Allah memberikan tempat yang terpuji. Jadi intinya gini Pak ya kita semua kan sama-sama ikhtiar ya. Saya sendiri yang ngelola seadanya jenengan juga ya mau katakan perjalanan religi dengan ikhlasnya mau dipin dalam bahasa Jawa ya
mau mudik keberkahan dari beliau para leluhur dengan izin Allah ya mudah-mudahan bisa berkah semua kan gitu. Amin. Jadi intinya Kanjeng Selo itu tadi ya apa ya, kalau kita tarik kesimpulan tuh akulturasinya, toleransinya ya, Luar biasa. luar biasa loh. Nah, dulu sampai katakan kalau mengerjakan sawah dari sini sampai apa kali gitu, sampai jalan raya tadi itu katanya ya, cuma sekejap sudah nyapu kok sudah selesai. Nggak masuk akal. Kebetulan juga kalau panen itu untuk semua tapi nggak boleh dijual belikan untuk makan bersama gitu. Jadi sudah toleransi, sudah sosialnya tinggi, terus agama juga dicamkan sesuai dengan apa yang didampingi dengan unsur budayanya Jawa tadi. Jadi nggak menutup kemungkinan nggak ada kios apa kesinggungan gitu Pak. Makanya seperti juga itu apa yang Sultan Agung generasi Kang Selo ya yang keempat itu ya melihat orang Cina, orang Arab, terus orang Masai katakan Nasrani itu punya tahun ya. Masa orang Jawa nggak punya ya. Akhirnya itu tadi terus Sultan Agung ya dia tuh ya walullah juga Sultan Agung, terus dia tuh meramu ya. Waktu itu kan tahun Saka, tahun Hindu Buddha 1554. Ya sudah, saya mau bikin tahun Jawa diawali dengan bulan itu bulan Asuro, bulan Suro kalau istilahnya Asuro, kalau Jawanya Suro. Karena apa, hitungan Jawa itu sama dengan Hijriyah, tapi Komariah bukan Samsiah. Kalau Masai bulan ya. Nah, di situ Suro, terus tahunnya awal tahun Alif, ya meneruskan kebudayaan Hindu Buddha 1554. Sultan Agung 1555 tahun Alif, bulannya Suro tanggal 1, itulah awal tahun Jawa. Jadi dia itu merasa Sultan Agung yangku orang-orang Hindu Buddha, orang-orang ulama, orang-orang agama, masalah bab dunia tetap kita hormati biar nggak kesinggungan. Jadi kemudian sudah toleransi sudah tinggi kan gitu. Makanya Nyun Sewu ya sebetulnya kan agama itu nggak terus terlalu runcing, pertekan itu bukan gitu. Terus itu apa istilahnya nggak ada menang-menangan sendiri, kita kan agama kan sangat-sangat toleransi. Zamannya Rasulullah kan nggak ada orang berantem bab agama. Nah disitulah kadang yang kita harapkan memaknai agama, katakan kok terlalu runcing ya kadang-kadang kita pikir ya beliau itu lah kadang kurang paham juga kan gitu. Zaman Nabi kan nggak ada orang antara agama berantem, sama Nasrani juga berdamai kan? Apalagi Sultan Agung tahu untuk pijakan tahun pakai leluhurnya. Jadi nggak masalah itu urusan dunia, tapi untuk akhirat itu urusan pribadi masing-masing gitu. Jadi bisa memilahkan kan. Itu kan salah satu juga keturunan Kang Selo sudah sedemikian rupa baiknya pola pikirnya tinggi maju ya. Tak lain juga apa ya, saya pernah juga baca ternyata Sultan Agung itu ya juga ketemu Sunan Kalijogo gitu. Nah di situ kadang ya saya ya wajar juga kok bisa didampingi diawasi itu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah di situ kadang kita hidup tuh kadang untuk apa kalau enggak berbuat yang terbaik untuk kekuatan masing-masing kan ya. Makanya nanti kan kalau kita pikirnya toleransi, memahami agama, bermasyarakat, insya Allah itu nggak ada benturan. Jadi hidup tuh damai. Ya seperti kan insya Allah sampai
orang tani ada tamu, udah sini ayo makan hasil bumi. Nah, di belakang masak nasi. Pas mateng kok salah satu tamu kok kenapa nggak mau makan? Wah, saya udah jajan di warung di perjalanan. Alangkah kecewanya tuh, makanya terus Kakung Selo doktrin ke anak cucunya, mulai saat ini jangan pada jualan nasi di sekitar sini. Makanya sampai sekarang itu nggak ada panjenengan kados nasi tentu mboten wonten. Nah, jadi mau apa ya, nyari amal itu susah, mau nyari ganjaran pahala. Padahal tinggal makan itu susah, apalagi mencari kan. Nah, disitulah hanifnya Kakung Selo itu bisa menempatkan. Saat ini tidak ada yang jual nasi? Nggak ada sampai saat ini ya. Memang dulu pernah ada nyoba ya. Malu yang nonton gitu. Ada yang nyoba Pak, yaitu urusan Allah alhamdulillah ya ada sial gitu. Karena ya bolak-balik keyakinan. Jadi kalau Allah memberi yang terbaik ya sah-sah saja dimuliakan ya, dipelihara kan. Jadi seperti kayak apa, kuda yang warnanya abu-abu tadi ya tantangan juga di sini sampai kerajaan generasi Jogja Solo itu nggak ada yang berani. Sampai itu kelihatan juga waktu Pandeglang Senopati itu yang naik kuda kok sekencang itu ya. Waktu kuda yang abu-abu terus ternyata ada naasnya, itu tadi terus meyakinkan. Dulu udah dikasih tahu simbahnya kok masih celaka kan gitu. Dan terus meyakinkan kan itu untuk generasinya. Monggo kalih dipun unjuk ngotenipun nggih. Terus nggih nyuwun sewu kados tamu kena magnet nggih. Kok mriki ada apa toh ini ya biasanya pun kita kasar kenapa orang tinggal sini lu main sini lu kan diawe-awe kan ngoten. Ya kados Pak Kubono Sedoso nanti bangun kan niku masjid inovasi kalih total ngoten zaman semonten kan melampah ten mriki Solo. Kendaraan mboten enten damel masjid ngoten cobi ngoten. Allah subhanallah. Amin. Terus rumiyin mriki nggih ngaten apa? Dalem mriki nggih kangge apa buat memecahkan masalah kan. Para wali Sunan Kalijogo maupun Sunan Giri, malah cucunya Kakung Selo dapat anaknya Kakung Selo. Makanya terus muncul Juru Mertani itu. Bintang niku yang cerdas sih. Juru Mertani itu katakan kalau sekarang tuh panglima perang. Ahli strategi. Ahli strategi. Eranya waktu itu. Kalau sekarang kan panglima perang. Mana Pak? Juru Mertani. Itu kan cucu Kakung Selo. Juru Mertani itu banyak Mas. Ada 1, 2, 3, 4 di Jogja aja ada yang di Nitian itu. Dan kan Juru Mertani pertama itu kan waktu Kota Gede, eranya Joko Tingkir. Oh. Nggih. Era Joko Tingkir terus punya anak ya. Itu terutama eranya Panembahan Senopati. Itu juga melawan. Terus yang terakhir Pak, itu zamannya eranya apa? Sultan Agung untuk melawan Batavia. Ya. Cuman sayangnya itu kan sudah tua, kakek tua renta ya. Mestinya tuh itu harus pensiun katakan. Tapi Sultan Agung kan tahu dia tuh ada plusnya dari Allah SWT. Dipakai. Nah, terus yang perlawanan yang kedua kan belum sempat kejadian kan Sultan Agung meninggal kan. Tahun 3 tahun ini kan. Tapi dia kan cita-cita punya bahwa seperti Kumpul itu kan orang-orang nakal. Mau cari makan tapi bukan caranya begitu kan. Dilawan.
orang waktu di Malaka Portugis itu malah yang lawan siapa? Pati Dari Unus. Demak Pati Unus Pati diikuti juga Ratu Kalinyamat ya. Itu juga orang perempuan tuh mimpin kapal ke Malaka kan sampai cerdasnya begitu. Terus ya kalau kita nyun sewu kalau kita menengok sejarah-sejarah atau riwayat-riwayat dari dahulu itu ya kita kehidupannya kayaknya bisa tertata. Jadi kita nanti berjalan begitu sialnya begini, jalan begini nanti jadi bagus. Makanya strategi kan ya Nyun Sewu sebagai pemimpin kan banyak contoh ya dari sahabat Nabi apabila pun Nabi zamannya raja-raja yang lokal yang bisa Allah memberikan manfaat barokah itu kan tinggal jiplak kan dasarnya kan. Kalau kadang ya kebanyakan mungkar ya nanti ujung-ujungnya ya ruwet kan Pak. Nggak usah nggak usah mikir ya kita dijerumuskan ya suatu saat ya pasti Allah memberikan bala kan. Palesan gitu. Iya, itu udah dulu juga begitu kan sudah tahu kan ya katakan sudah ada pemimpin otomatis rakyat itu nggak usah kotor malah buta ya mengikuti kalau bagus para wali kan imam kan katakan sholat enggak malah pengen ini lah udah ya habis riwayatnya bisa saja kalau sekarang kan negara tuh ada yang mau kudeta itu kan ada hukum sosial yang harus ditaati itu juga kewajiban agama juga kan untuk berbangsa dan berbangsa ya terus Nyun Sewu ya Nyun Sewu memang dia itu pijakan orang tani tapi harapannya yang seperti nenek moyangnya dulu dengan ikhtiar dia didampingi para wali ternyata disitulah ilmu-ilmunya itu bisa bermanfaat ya mumpuni kepada warga umat maupun untuk pemimpin juga kan ya, makanya terus Allah SWT ya itu tadi mengabulkan apa yang beliau doakan anak cucunya jadi raja demikian juga anak cucunya tahu bahwa yang kok ikut prihatin menjadikan saya ya timbal baliknya ya didoakan dan terus dibikin di ini tempatnya kan dibikin kayak makam ini kan itu kan salah satu ngabekti di dunianya untuk akhirnya didoakan jadi tawasulan kan Kamila ya Nyun Sewu sekali lagi kan agama itu baik enggak bukan terus agama untuk menjadi itu tadi fitnah mau fitnah jadi sementara ini Nyun Sewu orang barat kan menilai kan Islam kelihatannya kok radikal. Masalah yang masalah sebetulnya orang yang bukan beragama tapi dia tuh di bawah bendera agama levelnya kan begitu. Karena ya Nyun Sewu kalau kita kembali lagi kan akulturasinya orang-orang generasi yang Solo kan ya agama, budaya, sosialnya dicampur untuk kehidupan bersama. Jadi harmonis Pak. Ya, benar Pak. Saling junjung lakum dinukum itu Quran sudah menerangkan juga. Jadi Islam itu mestinya rahmatan lil alamin. Tinggal manusianya tuh dia bisa mengembangkan dirinya. Makanya sekarang terus seperti Habib itu saja sampai syiar salawatan. Sedangkan salawatan banyak bukan itu.
Nah kalau satu sisi apa Pak Yai ini pengen sholawatan yang ini si A si B macam-macam, ya nggak usah gerah, nggak usah panas-panas, itu justru kalau bisa biar muncul masing-masing jadi satu kesatuan kan. Ya seperti Indonesia kan Bhinneka Tunggal Ika, isinya orang-orang bermacam-macam tapi tujuannya kan satu kan. Di sini juga ada apa hukum payungnya ketuhanan yang Maha Esa kan gitu. Terus ya ini kok yang ngomong sekedar kalau aturakan jabaran-jabaran yang sederhana orang tani tapi ilmunya kata, pengalamannya kata. Ya, dengan adanya Tuhan mengangkat orang tani ya otomatis kita ya mengingat lagi ternyata aku katakan orang nggak punya, kalau kita punya itikat baik Allah SWT yang menentukan derajatipun. Terus berbilang ya disitulah kita kadang-kadang terus nggak ada gap dengan si A si B Sama. satu sama lagi pula nggak ada unsur mencurigakan itu masalah kodrat kan gitu. Itu tadi seperti contoh Arya Penangsang mau ngambil Wahyu Ratu sampai paten-patenan Prawoto dipejai, mereka Engkang Ratu Kalinyamat Pangeran Hadiri dipejai, cuman api gayuh posisi ratu anaknya nggih hak kodratnya Allah nggih tetap mboten sagedipun bendung. Contoh kata salah nggih matur sanget nggih nggih tahu wonten iki mangga badhe caosan. Nggih. Alhamdulillah, nggih. Nggih monggo.